Alkisah Tanah Melayu di Bumi Nusantara. Seorang putri dari keturunan Pagaruyung yang memimpin kerajaan Melayu bernama Putri Selaras Pinang Masak. Ia menikah dengan seorang saudagar dari Turki yang bergelar Datuk Paduka Berhalo. Mereka dikaruniai 4 orang anak. 3 di antaranya telah menjadi datuk atau pemimpin wilayah di daerah sekitar Kuala. Hanya si bungsu yang bernama Orang Kayu Hitam yang lebih memilih memperluas kekuasaan ayahnya sampai ke pedalaman. Kakanda, Kakanda. Ada apa gerangan Adinda? Wajahmu terlihat sangat murung. Aku hanya sedikit khawatir. Aku ingin mengumpulkan semua anak-anak kita. Baiklah, akan kupanggilkan mereka semua. Anakku yang pertama, masuklah. Wahai anakku yang pertama, sekarang hidupmu telah bahagia. Kau sudah menjadi datuk. Dan terima kasih engkau telah memberikanku keturunan yang sangat manis. Terima kasih, Ayahanda. Anakku yang kedua, masuklah. Wahai anakku yang kedua, kulihat hidupmu sekarang bahagia. Kau telah menjadi datuk, dan kau mempunyai keturunan yang sangat lucu. Terima kasih, Ayahanda. Anakku yang ketiga, masuklah. Wahai anakku yang ketiga, kulihat hidupmu sekarang bahagia. Kau telah menjadi datuk, dan kau sudah memberiku keturunan. Terima kasih, Ayahanda. Anakku yang keempat, masuklah. Anak keempat pun datang dengan memperlihatkan kemahirannya dalam ilmu pencak silat. Dia adalah Orang Kayu Hitam, seorang lelaki yang gagah, berani, kuat dan sakti. Wahai anakku yang keempat, Orang Kayu Hitam, akan sempurna keluarga ini jika kamu menjadi datuk. Segeralah mencari pendamping hidupmu dan memberikanku keturunan seperti kakak-kakakmu. Ayahanda, saya belum mau menikah. Memperluas kerajaan Ayahanda ke seluruh tanah Melayu lebih berharga bagi saya daripada menjadi datuk atau memiliki anak. Wahai anakku Orang Kayu Hitam, janganlah berpikir begitu. Memperluas kerajaan ayahmu memanglah penting, tetapi pendamping hidupmu itu jugalah penting, anakku. Baiklah ibunda, tetapi mencari istri itu tidaklah secepat dan semudah itu. Ibunda mengerti, anakku. Kemudian masing-masing pergi, dan yang tertinggal hanya Rangkayo Pingai dan Orang Kayu Hitam. Mereka akan membicarakan tentang kerajaan mereka. Wahai Kando Rangkayo Pingai, apakah kerajaan ini akan selalu berada di bawah kerajaan Mataram? Bukankah kerajaan kita bisa berdiri sendiri tanpa kerajaan licik itu?
Wahai Adindo, sesungguhnya aku juga sangat tidak menginginkan itu. Tapi harus bagaimana lagi? Segala kekuasaan ada di tangan kerajaan Mataram. Jika kita tidak memberikan upeti, mereka akan bertindak sewenang-wenang pada rakyat kita. Mohon maaf, Kando, tapi aku tidak bisa membiarkan hal itu terus terjadi. Kita tidak bisa terus tertindas seperti ini. Maafkan aku jika bertindak lebih jauh. Ketika mereka sedang membicarakan perihal kerajaan mereka, istri Rangkayo Pingai yang tengah mengandung tiba-tiba mengerang kesakitan. Dia meronta-ronta karena merasakan bahwa jabang bayinya akan segera lahir. Aduh, aduh, aduh. Kamu kenapa, istriku? Sepertinya anak kita sudah bersiap untuk menatap dunia, Kanda. Keputusan Rangkayo Hitam untuk menghentikan pengiriman upeti ternyata telah direncanakannya. Saat pengiriman upeti berlangsung, Rangkayo Hitam datang menghadang. Wahai penduduk kerajaan, mengirim pekasang pajak dan pekasang keluang adalah haram. Melayu adalah kerajaan dan Mataram juga kerajaan. Kenapa kita harus tunduk? Benar juga ya. Benar sekali apa yang diucapkan Raden Rangkayo Hitam. Iya, benar sekali. Kita harus hentikan pengiriman upeti ini. Aku minta kepada kalian kembali ke kerajaan. Baik, Raden. Pernyataan Rangkayo Hitam meyakinkan prajurit kerajaan dan pengiriman upeti dihentikan untuk beberapa waktu. Di sisi lain, di kerajaan Mataram, suasana gaduh terjadi dan Raja Mataram sepertinya telah merasakan firasat yang kurang baik. Aku sangat lelah. Dayang, kipasi aku. Dayang, lele tenan, koyok keong. Aku ki panasan. Cepetan toh, jangkrik. Enjeh Doro, nyuwun ngapunten. Para dayang pun mengipasi rajanya dengan sekuat tenaga. Dayang, aku ki pengen sing adem-ademan. Kudu angin topan. Wes, gokne aku panganan. Enjeh Doro. Sesaat kemudian, patihnya pun datang dengan tergesa-gesa. Apa meneh iki? Kurang gaji kalian, ha? Kalian iku malah kurang ajar. Ono apa, Patih? Ampun, Doro. Ada seseorang yang telah menggagalkan pengiriman upeti, Doro. Sopo? Sopo sing wani? Wong saka kerajaan Melayu, Doro. Apa? Kenapa bisa begitu? Bodoh kalian. Kenapa bisa jebol pertahanan kita? Sudah kufirasatkan. Ternyata benar-benar terjadi. Ampun, Doro. Orang itu sangat sakti. Namanya Rangkayo Hitam. Dia adalah adik dari Rangkayo Pingai, pemimpin kerajaan Melayu. Aku tidak mau tahu. Pokoknya tumpas orang yang menjadi biang pembangkangan. Izin bicara, Doro. Orang ini amat sakti, Doro. Tidak mudah untuk melawannya. Rangkayo Hitam hanya dapat terbunuh dengan sebilah keris yang terbuat dari 7 jenis logam dari 9 desa.
ditempa dalam 40 Jumat dan disepuh dengan air 12 muara. Itu yang saya tahu, Ndoro. Raja Mataram pun mengambil keputusan yang sulit dengan memintakan peramal untuk membuatkan keris kepada empu tersakti di negeri Mataram kala itu. Baiklah kalau begitu, peramal. Carikan aku pandai besi yang tersakti di negeri ini dan mintakan ia untuk membuat keris dalam waktu sesingkat mungkin. Injih, Ndoro. Belum genap 40 Jumat, ternyata orang kayu hitam telah mengetahui perihal tentang keris yang akan dibuat untuk membunuh dirinya. Orang kayu hitam seorang diri menyamar sebagai pedagang dan berangkat ke Mataram, dan sampailah ia di tempat empu pembuat keris. Permisi Tuan, saya ingin menawarkan dagangan saya kepada Tuan. Pergilah, aku sedang tidak ingin membeli daganganmu. Dengan sebilah besi itu, apa yang sebenarnya Tuan kerjakan? Aku sedang membuat keris untuk membunuh seorang yang amat sangat sakti. Siapakah dia, Tuan? Orang kayu hitam dari negeri Melayu. Urungkanlah niatmu. Akulah Rang Kayu Hitam. Kurang ajar. Pertempuran pun terjadi yang berlangsung di tengah gelanggang. Pukulan demi pukulan pun diberikan dari keduanya. Ayo, kita bunuh dia. Serang! Segala usaha yang dilakukan prajurit kerajaan sia-sia. Rang Kayu Hitam terlampau sakti. Tak lama kemudian Raja Mataram pun datang. Sudah, hentikan pertarungan ini. Melihat kesaktianmu, kau memang tak dapat dikalahkan. Aku memutuskan berdamai denganmu dan melepaskan vasal kerajaan Melayu dari Mataram. Terimalah keris ini. Saat penobatan, keris itu digunakan untuk menggonjai rambutnya. Dan ia ditawarkan untuk menjadi wakil di kerajaan Mataram. Namun, ia lebih memilih untuk kembali ke kerajaannya. Sudikah kau menjadi wakil di Mataram, wahai Rang Kayu Hitam? Mohon maaf Gusti Paduka Raja Mataram yang agung. Aku tidak dapat menerima tawaran itu. Aku ingin kembali pada rakyatku di negeri Melayu. Baiklah, aku hargai keputusanmu. Di perjalanannya, ia berhenti di sebuah kampung di bawah kerajaan Melayu. Ia menemukan sehelai rambut. Rambut itu panjang dan tebal, hitam lagi harum, menandakan pemiliknya adalah seorang wanita yang cantik jelita. Orang kayu hitam bermaksud ingin mencari tahu siapa pemilik rambut tersebut dan akan menjadikannya sebagai istri. Rambut ini harum dan halus sekali. Siapakah gerangan pemilik rambut ini? Pujaan hatiku. Permisi, maaf saya mengganggu. Saya ingin menanyakan, siapa gerangan pemilik rambut nan panjang lagi harum ini? Maaf, Anda siapa? Sepertinya wajah saudara sangat tidak asing. Warga itu tidak mengenali sosok Rang Kayu Hitam. Ia berpakaian layaknya rakyat biasa. Saya dari negeri seberang.
Di sini hanya singgah sebentar. Kebetulan saya menemukan rambut ini, jadi saya bermaksud untuk mencari tahu. Ini rambut ratu kami, namanya Mayang Mengurai. Benar, dia sangat cantik, rambutnya panjang, dia ratu yang baik, adil dan bijaksana. Jika diizinkan, boleh saya tahu di manakah ratu kalian? Boleh saja, mari saya antarkan. Belum sempat warga itu menjelaskan, ada 3 orang putri pegawai kerajaan datang menghampiri. Ketiga putri itu terkenal dengan sifatnya yang, sudahlah. Ada apa ini? Siapa engkau, wahai pemuda? Apa yang kau lakukan di sini? Saya hanya singgah di kampung ini. Dan saya ingin mencari pemilik rambut ini. Itu kan rambut Ratu Mayang Mengurai. Kenapa engkau mencarinya? Kenapa tidak mencariku saja? Hei, lihatlah. Pemuda ini cukup manis dan tampan. Sepertinya aku menyukainya. Aku juga. Kalian jangan sembarangan, mana tahu dia penjahat. Mana ada penjahat setampan ini? Ya, walau sedikit hitam. Dan sepertinya dia bukan pemuda biasa. Maaf, dapatkah kalian menunjukkan saya di mana letak istana ratu kalian? Oh, baiklah. Mari kami antarkan. Ratu Mayang Mengurai sedang melihat-lihat keadaan dan lingkungan rakyatnya. Wahai rakyat-rakyatku, aku ingin mengucapkan terima kasih pada kalian yang setia menemaniku dan menjaga ketentraman tanah Temenggung Merah Mato ini dengan amat baik. Wahai Baginda Ratu, sudah sepantasnya kami seperti ini. Semua ini berkat sang ratu yang sangat bijaksana memimpin kami. Namun yang mulia, apa tidak sebaiknya yang mulia mencari pasangan hidup? Hal demikian tidaklah mudah bagiku. Bila aku berpasangan nanti, bagaimana aku akan memimpin rakyatku? Di tengah perbincangan antara Ratu Mayang Mengurai dan rakyatnya, orang kayu hitam pun datang. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh. Salam. Hai putri nan cantik jelita, aku telah lama mencari pasangan hidup. Dan aku menemukan helaian rambutmu yang indah dan halus ini. Wahai Ratu Mayang Mengurai, aku adalah Rang Kayu Hitam. Maukah engkau menikah denganku? Hah? Kan sudah kuduga. Dia bukan pemuda sembarangan. Kalian tidak tahu, dia kan anak dari Ratu Paduka Berhalo yang agung itu. Wahai orang kayu hitam, meski aku mengenalimu sebagai Raden, aku tidak bisa begitu saja menerima pinanganmu. Aku mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, kau harus mampu mengalahkan pengawalku. Baiklah. Syarat yang kedua, pergilah kau ke Pulau Jawa dan berikan aku bunga abadi dari gunung tertinggi di sana. Tapi ingat, kau harus mampu menghadapi rintangan di sana. Baiklah, aku akan pergi mencari bunga itu. Tunggu aku kembali.
Orang kayu hitam pun pergi mencari bunga yang dimaksud oleh sang Ratu Mayang Mangurai. Dengan berbagai rintangan, akhirnya ia pun mendapatkannya dan pergi menemui Ratu Mayang Mangurai. Wahai Ratu Mayang Mangurai, kupersembahkan ini untukmu. Bunga abadi dari gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ternyata kau berhasil, wahai orang kayu hitam. Engkau memang benar-benar gigih. Sesuai janjiku, aku mau menikah denganmu. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my. Orang kayu hitam pun menikah dengan Ratu Mayang Mangurai. Orang kayu hitam membawa istrinya itu menemui ayahanda dan ibundanya. Ayahanda, ibunda, aku datang kemari membawa pendamping hidupku. Namanya Mayang Mangurai. Akhirnya apa yang ibunda doakan dan ibunda inginkan terkabul. Semoga engkau bahagia, wahai anakku orang kayu hitam. Terima kasih, ibunda. Wahai anakku orang kayu hitam, aku lihat hidupmu sudah bahagia. Kau sudah mendapatkan pendamping hidupmu. Aku mempunyai sesuatu untuk kau dan istrimu. Ini, kuberikan perahu Kajang Lako dan 2 ekor angsa putih. Pergilah berlayar dan ikuti kemana angsa tersebut pergi. Dan apabila 2 ekor angsa tersebut berhenti di suatu wilayah hingga 2 hari, maka tempat itulah di mana kalian akan tinggal. Baik, ayahanda. Terima kasih. Aku bersama istriku akan pergi sekarang. Setelah menyusuri sungai Batanghari, kedua angsa tersebut berhenti dan menginap di sebuah tempat bernama Kampung Tenadang, dan mereka membangun sebuah kerajaan baru yang disebut Tanah Pilih. Orang kayu hitam melihat di sekitar sungai Batanghari itu banyak sekali ditumbuhi pohon pinang. Oleh karena itu, orang kayu hitam menamai daerah itu dengan nama Jambi. Dalam bahasa Jawa, Pinang disebut Jambe. Orang kayu hitam mendirikan kerajaan yang secara turun-temurun kerajaan Jambi dikuasai oleh anak-anak orang kayu hitam. Seluruh rakyat dalam kepemimpinannya hidup dalam damai. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih, aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Drama ini dibimbing oleh Bapak Agus Herman SPD dan Ibu Dewi Mulasari SPD, dengan disutradarai oleh Bapak Danang Budi Pramono.